Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Cyber Learning Indonesia ya. Alhamdulillah di video kali ini sudah rilis mengenai pengenalan cyber security. Nah, di mana di playlist kali ini kita akan berkenalan apa itu cyber security dan prospek ya, prospek pekerjaan yang diminati atau yang ada untuk cyber security. Nah, sebelum ke materi, kita akan pendahuluan dulu nih mengenai eh, apa itu cyber security. Nah, teman-teman, untuk di zaman sekarang eh, kita atau aktivitas kita itu hampir semua terhubung ke internet ya, mulai dari chatting, kemudian belanja online sampai urusan kampus dan pekerjaan. Pertanyaannya, seberapa aman gitu ya data kita yang terhubung atau yang berada di internet gitu ya. Ya contohnya misalkan kita belanja online nih ya, belanja online misalkan di toko oranye atau di toko hijau gitu ya. Kita kan harus memasuki beberapa data tuh. Kalau mau belanja online ya seperti alamat, kemudian nomor HP, kemudian ya alamat sesuai KTP ya. Jadi semua data-data yang ada di KTP itu harus di-upload atau harus diisikan di marketplace tersebut gitu. Nah, pertanyaannya seberapa aman gitu ya? Apakah kita harus memasukkan semua data penting tersebut atau tidak gitu ya? Tapi kan kalau mau gak mau sih ya, mau gak mau kalau kita hmm, ibaratnya mau kalau misalkan kita mau mengikuti zaman gitu ya, ya mau gak mau kita harus bisa harus mau gitu ya, harus mau memberikan data tersebut ya ke marketplace atau ke aplikasi yang mau kita pakai gitu sebetulnya gitu. Oke, kali ini kita coba. Nah, ini ada beberapa berita ya, teman-teman ya. Ada beberapa berita ya, contohnya ini berita yang memang lagi booming gitu ya. Seperti pusat data nasional yang dijebol oleh hacker ya, yang dimana data tersebut adalah data-data pribadi seluruh masyarakat Indonesia gitu. Nah, ini gara-gara yang namanya itu Lockbit 3.0 ya. Jadi gara-gara Lockbit 3.0 itu sejenis malware lagi. Nah, di mana malware tersebut itu fungsinya itu atau tugasnya itu adalah untuk mengunci semua file yang ada di server. Gitu. Jadi kalau ada server yang sudah terkena malware itu bisa jadi eh, semua file penting itu bisa terkunci oleh malware tersebut. Nah, jadi karena kita perlu kuncinya ya untuk membuka, si hacker tersebut itu meminta tebusan sebesar 131 miliar. Itu kan tidak sedikit ya, tidak sedikit sehingga eh, pemerintah pun itu sangat, jadi kejadiannya itu pemerintah itu pun sangat ini apa sangat cemas gitu ya mengenai hal tersebut gitu. Oke, nah selain ini ada beberapa instansi juga nih yang terdampak ya. Nah, kalau sesuai referensi sih ada 210 instansi yang terdampak. Nah, di antaranya yaitu adalah layanan administrasi pemerintahan ya. Jadi ini layanan ini fungsinya itu atau job desk-nya itu sebagai pendaftaran penduduk, pengurusan KTP dan layanan perizinan perusahaan. Kemudian layanan kesehatan, kemudian dan layanan transportasi. Ya, makanya semua layanan-layanan pemerintahan tersebut ini akan terdampak ya. Jadi terdampak sehingga tidak bisa berjalan gitu ya, tidak bisa berjalan dengan semestinya. Dan ini semua impact ini
sangatlah merugikan eh, layanan atau instansi perusahaan tersebut. Karena kan kalau instansi-instansi perusahaan servernya down beberapa detik atau beberapa menit saja, itu sangat merugikan sekali gitu ya. Gitu. Karena server itu harus terus full time berjalan gitu, jangan sampai eh, down gitu. Nah, kalaupun down beberapa detik, itu akan impactnya itu akan sangat rugi sekali gitu ya terhadap perusahaan tersebut. Nah, contoh berita lainnya ini ada beberapa berita ya mengenai kebocoran data. Contohnya di Tokopedia ya, ini eh, data ini ya, data customer atau data pelanggan itu bocor dan diperjualbelikan oleh hacker tersebut gitu ya, di dark web ya, gitu, seperti itu ya. Kalau misalkan kalian mau lebih apa, mengeksplor terkait beritanya, bisa ya, tinggal dikunjungi ke berita-berita atau elektronik ya, seperti itu sudah banyak yang memposting gitu ya. Nah, kemudian ada lagi data penduduk di BPJS Kesehatan bocor. Nah, ini salah satu memang sistem yang kita miliki itu memang perlu di apa ya, perlu dievaluasi ya terhadap keamanannya gitu. Nah, sehingga nanti kita sebagai customer atau kita sebagai klien itu bisa lebih percaya gitu ya untuk menggunakan eh, aplikasi-aplikasi atau sistem yang ada di Indonesia gitu, seperti itu. Intinya perlu dievaluasi. Nah, kemudian apa sih cyber security ya? Jadi ada yang masih bertanya-tanya nih, apa itu cyber security? Cyber security itu adalah eh, salah satu tugasnya itu adalah untuk melindungi sistem ya, untuk melindungi sistem. Nah, sistem apa yang dilindungi? Yaitu adalah sistem komputer, kemudian jaringan ya, kemudian programnya, dan data yang ada di dalam programnya gitu. Nah, cyber security ini melindungi dari apa gitu ya. Nah, cyber security ini melindungi dari beberapa ancaman digital gitu ya, seperti pencurian data gitu ya, perusakan sistem, kemudian akses tidak sah ke dalam sistem. Nah, itu tugas dari cyber security gitu. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan ya, menjaga ketersediaan data gitu. Jadi data yang ada di server tersebut itu harus 24 jam tersedia gitu. Kapanpun kita akses, kapanpun kita minta, data tersebut itu harus tersedia 24 jam gitu. Tujuan utamanya itu ya, salah satunya. Kemudian yang kedua, eh, menjaga keaslian. Nah, yang dimaksud dengan keaslian ini adalah apapun data yang dikirim di jaringan atau di internet, data tersebut tidak boleh dimodifikasi gitu. Jangan sampai dimodifikasi, berarti kan itu harus dilindungi itu ya, baik itu dari enkripsinya atau yang lainnya, itu harus perlu dilindungi data yang dikirim eh, atau data yang ada di ini ya, di jaringan internet gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menjaga kerahasiaan. Nah, data penting gitu ya yang ada di internet itu memang perlu dijaga kerahasiaannya ya, dijaga kerahasiaannya supaya apa, supaya siapapun itu yang menyimpan data yang ada di internet atau di cloud itu datanya senantiasa eh, tidak sembarang orang yang bisa membukanya gitu. Jadi supaya menjaga data kerahasiaannya
apapun caranya, ya baik bisa menggunakan enkripsi atau keamanan firewall gitu ya, atau yang lainnya. Nah, itu salah satu tujuan dari cyber security. Saking pentingnya ya gitu ya, cyber security itu ada beberapa eh, perusahaan juga yang merekrut beberapa orang yang ahli di bidangnya gitu ya, di bidang cyber ini. Nah, makanya perusahaan tidak ya, kebanyakan perusahaan tidak mau rugi gitu ya, tidak mau rugi dan tidak mau bocor data yang disimpan di internet gitu. Nah, ada beberapa profesi ya, profesi ya, ada beberapa perbedaan antara hacker dan ethical hacker. Di antaranya kalau hacker itu adalah individu yang memiliki kemampuan pemrograman untuk menemukan celah keamanan ya, pada sistem komputer. Nah, jenis hacker ini di antaranya adalah ada white hacker, kemudian red hat hacker. Nah, bedanya apa? Nah, kalau white hacker itu biasanya mereka itu atau individu tersebut memiliki kemampuan untuk meretas gitu ya, tapi secara legal, dan secara etik gitu. Jadi kalau tujuan white hacker itu biasanya untuk menemukan kerentanannya dan untuk membantu orang atau pemilik sistem untuk menemukan kerentanannya. Nah, nanti setelah menemukan kerentanan, white hacker ini nanti akan memberikan apa ya, ibaratnya memberi informasi bahwa sistem tersebut ada loh kerentanan dari atau vulnerability ya yang dimiliki oleh sistem tersebut. Nah, nanti dijelaskan tuh ya beberapa kerentanannya, dan nanti akan dijelaskan juga eh, solusi atau mitigasi untuk penanganan kerentanan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya red hat hacker. Nah, red hacker ini eh, biasanya red hacker ini di apa ya di dipekerjakan langsung oleh perusahaan. Jadi ini sudah memiliki kontrak ya, kalau red hacker ini dengan suatu perusahaan, sehingga red hacker ini nanti tugasnya itu untuk melindungi sistem perusahaan tersebut itu dari ancaman cyber seperti itu. Nah, itu hacker ya. Kemudian ada lagi cracker. Nah, kalau cracker ini kebalikan dari hacker nih ya. Kalau cracker ini tujuannya itu untuk kejahatan ya, kejahatan kriminal. Kemudian eh, motivasinya itu biasanya untuk ini apa, untuk mencuri data. Ini tujuannya untuk mencuri data, memeras korban, kemudian memperjualbelikan data dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Jadi motivasi cracker ini adalah niatnya itu memang jahat ya dari awal. Niatnya memang jahat dari awal, kemudian eh, tidak dikontrak oleh perusahaan manapun gitu. Jadi ini full skill individu yang memang ilegal gitu ya, ilegal untuk tujuan-tujuan kejahatan. Ini cracker gitu. Nah, terakhir ada yang namanya ethical hacker. Nah, kalau ethical hacker itu adalah orang yang memiliki keahlian untuk meretas sistem, tapi dengan izin resmi. Jadi ada etikanya, gitu ya. Ada etikanya, bukan untuk tujuannya itu bukan untuk merusak data, melainkan untuk menemukan celah keamanan dari sebuah sistem. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh ethical hacker? Yang pertama itu adalah menguji keamanan sistem, mencari vulnerability atau kelemahan sistem. Kemudian yang kedua, mensimulasi serangan. Jadi karena ini sudah ada izin
resmi ya. Jadi nanti ethical hacker itu biasanya diberikan akses nih, diberikan akses, beberapa akses ke sistem untuk mensimulasikan serangan, dan menemukan celah keamanan yang ada di sistem tersebut. Nah, setelah itu barulah membuat laporan ya, untuk nanti akan diberikan rekomendasi perbaikan terhadap perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem tersebut gitu. Nah, nanti akan diberikan ya untuk cara mitigasinya seperti apa, cara perbaikannya seperti apa gitu. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pengenalan cyber security. Nah, jadi kalau untuk cyber security ini memang sangat penting ya untuk kita pelajari, karena kedepannya cyber security ini akan dicari oleh perusahaan-perusahaan yang besar nih, karena jarang sekali orang yang memiliki skill eh, dari cyber security ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk penjelasan mengenai pengenalan cyber security. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian untuk kedepannya nanti kita akan lanjut lagi mengenai profesi atau bidang yang diminati di cyber security. Ya, jadi ada beberapa bidang profesi pekerjaan. Kemudian nanti akan dijelaskan juga mengenai income-nya ya, atau pendapatan dari bidang cyber security. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.